Assalamualaikum. Apakah kalian pernah melihat sunset seperti ini? Indah sekali ya. Apakah kalian pernah melihat ikan di terumbu karang seperti ini? Indah sekali bukan? Mengapa kita bisa melihat pemandangan yang indah ya? Ya, karena kita memiliki mata sehat dan ada cahaya yang dipantulkan dari benda ke mata kita. Mata yang sehat sangat kita perlukan, maka kita harus mengetahui bagian-bagian mata agar kita bisa menjaganya supaya tetap selalu sehat. Bagian mata yang pertama adalah kornea. Kornea berfungsi sebagai pelindung bagian dalam mata. Bagian mata yang kedua dan ketiga adalah iris dan pupil. Iris dan pupil bekerja sama untuk mengatur lebar cahaya, mengatur lebar celah, sehingga cahaya yang masuk bisa dikendalikan oleh mata. Lensa mata merupakan bagian mata yang keempat. Fungsinya adalah memfokuskan cahaya atau bayangan benda agar tepat jatuh di retina. Bagian mata yang kelima adalah cairan mata. Fungsinya meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Dan bagian mata yang keenam adalah retina. Retina berfungsi sebagai layar penerima cahaya atau bayangan benda. Bagian mata yang ketujuh adalah otot siliaris. Fungsinya mengatur panjang fokus atau kelengkungan lensa. Bagian mata yang kedelapan adalah saraf mata. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Penyakit mata sangatlah banyak, tetapi yang sering dialami oleh manusia ada 4, yaitu rabun jauh, rabun dekat, mata tua, dan astigmatisme. Rabun jauh biasanya dialami oleh pelajar atau orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih ketika melihat benda-benda yang jauh. Karena terlalu sering melihat benda-benda yang dekat, maka lensa mata tidak dapat memipih, sehingga bayangan benda jatuh bukan di retina, tetapi di depan retina, sehingga mata tidak bisa melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Rabun jauh dibantu dengan lensa cekung, sehingga bayangan benda jatuh tepat di retina. Penyakit mata yang kedua adalah rabun dekat. Biasanya terjadi pada orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas. Ketika itu, lensa mata tidak dapat mencembung ketika melihat benda-benda yang dekat. Bayangan terletak jatuh di belakang retina, bukan tepat di retina, sehingga melihat benda-benda yang dekat tidak bisa jelas. Orang seperti ini dibantu dengan lensa cembung, sehingga bayangan benda bisa jatuh tepat di retina. Selanjutnya adalah presbiopi. Biasanya orang yang tua, sangat-sangat tua, maka akan mengalami dua, yaitu miopi dan hipermetropi, atau digabung menjadi presbiopi. Dia tidak bisa mencembung ketika melihat benda-benda yang dekat, dan lensa matanya tidak bisa mencekung ketika melihat benda-benda yang jauh. Maka penderita presbiopi dibantu dengan lensa cembung dan lensa cekung, sehingga bisa melihat benda yang jauh dan benda yang dekat. Karena lensa tersebut bisa menyebabkan bayangan benda jatuh tepat di retina. Penyakit mata yang keempat adalah astigmatisme atau silindris. Kornea mata pada penderita silindris itu tidak sferik atau tetapi melengkung pada satu bidang daripada lainnya. Akibatnya benda atau garis lurus terlihat bengkok atau tidak lurus. Penderita silindris atau astigmatisme dibantu dengan lensa silindris, sehingga benda atau garis lurus terlihat lurus. Silakan klik tombol subscribe, like, dan komentarnya. Ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.